Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Sekarang sholat subuhnya udah agak maju nih, jadi lebih panjang waktunya insya Allah. Semoga nikmat yang Allah titipkan kepada kita bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu insya Allah kita akan menyambut kematian dengan kebahagiaan insya Allah, dan kita mendapatkan husnul khotimah. Di antara yang akyas, kata para ulama, adalah orang-orang yang banyak beramal untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebut al-aqyasu, orang yang cerdas, adalah orang yang menyiapkan kehidupan setelah kematian. Dan ini diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kita hidup di dunia ini hanya sementara, sumaroha watarokaha, istirahat sebentar kemudian ditinggalkan, hanya sesaat saja. Maka mudah-mudahan kita termasuk dipandu oleh Allah, dimudahkan di dalam amal soleh yang bisa untuk bekal pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka kalau kita diberi waktu, seefektif mungkin berbekal untuk akhirat kita insya Allah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dipilih oleh Allah termasuk yang bisa mengikuti seluruh risalahnya dan dimudahkan untuk menjalani semua sunnah-sunnahnya, sehingga kita bisa hidup di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam insya Allah. Terakhir kemarin untuk bab sholat kita sampai di duduk di antara dua sujud. Saya bacakan ulang hadis rukun sholat biar tidak lupa, yaitu hadis al-musi fi sholatihi, hadis tentang orang yang jelek sholatnya. Orang yang jelek sholatnya, sebaiknya ini agak-agak dihafal oleh seluruh jamaah, karena ini termasuk hadis utama di dalam rukun sholat. Adapun duduk di antara dua sujud yaitu ketika Rasulullah menyebutkan potongan hadis sumarfa hatta tatma'inna jalisa, kemudian bangkit, kemudian duduk di antara dua sujud hatta tatma'inna jalisa, sampai mendapatkan duduk di antara dua sujud yang tumakninah. Berarti di sini potongan ini ada dua rukun, yaitu rukun duduk di antara dua sujud dan rukun tumakninah. Ingat, tumakninah itu nempel terus di rukun-rukun kita. Jadi jangan sampai tergesa-gesa. Walaupun kita sholat dalam kondisi cepat, tetap harus ada tumakninahnya. Jangan sampai ditinggalkan karena bisa batal. Jadi sumarfa hatta tatma'inna jalisa, kemudian bangkit dari sujud, kemudian duduk di antara dua sujud dengan kondisi yang tumakninah. Baru nanti diikuti lagi dengan sumasjud hatta tatma'inna sajida. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian turun lagi sujud untuk mendapatkan sujud yang tumakninah. Baru kemudian sumaf'al dzalik, lakukan itu, seperti itu, lakukan seperti itu fi sholatik kulliha, di dalam sholat kita semuanya. Nanti masih digabung dengan beberapa hadis lain terkait dengan rukun sholat kita insya Allah. Nah, kemarin sampai di bacaan untuk duduk di antara dua sujud, kita sudah sama-sama belajar ada 5 hadis utama, ada 5 hadis utama tentang variasi bacaan di dalam duduk di antara dua sujud. Ini semuanya derajatnya sahih, maka bisa digunakan semuanya. Muhammadiyah pakai yang 5 biasanya. Adapun waktu masih kecil, kita diajari biasanya berapa, Pak? Jadi kan bacanya gimana, Pak? Coba, Pak. 8, coba Pak. 7 dong.
Saja. Ini, Pak Sumarlan gimana Pak Sumarlan biasanya pakainya? Sama. Biasanya memang waktu masih kecil 8 biasanya. Robik Firli Warhamni. Ya, Robik dihitung. Robik Firli Warhamni Wajburni Warfa'ni Warsukni Wahdini Wa'afini Wa'fu'ani. Gitu. 8 tau itu. Nah, Robik Firli justru itu intinya itu. Selain Robik Firli sebenarnya tambahan. Yang menjadi wajib atau sunnah mustahab di dalam mazhab Syafi'i itu adalah Robik Firli, Robik Firli. Jadi hadis pertama memang hanya ucapan Robik Firli saja itu, atau lebih dari 2 silahkan. Ini hadis pertama terkait dengan variasi bacaan di dalam duduk di antara 2 sujud. Adapun hadis yang kedua redaksinya ada 4. Allahumma gfirli, pakai Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warsukni 5 ya, 5. Ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 284. Itu juga sama aja sebenarnya, sama aja. Itu hanya penyebutan saja. Allahumma ya Allah, kan? Allahumma gfirli ya Allah ampuni aku. Rabbik firli Rabb ya Rabbku ampuni aku. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga yaitu Rabbik firli warhamni warsukni warfa'ni 4. Ini hadis Ibnu Majah. Ini di sini ada tambahan warfa'ni. Kemudian yang keempat pakai Allahumma gfirli warhamni wa'afini. Ada wa'afini, wahdini, warsukni. Yang kelima Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warsukni. Nah, dari semua hadis ini tidak ada wa'fu'ani, enggak ada. Dari semua hadis yang 5 ini tidak ada redaksi wa'fu'ani. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dari mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa kalau mau digabung berarti jumlahnya 7, yaitu Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini. Nah, sekarang bagaimana? Apakah wa'fu'ani boleh? Maka ini pakai rujukan dalil yang lain bahwa Rasulullah kadang-kadang memperlama duduknya sampai-sampai para sahabat itu mengira Rasulullah itu lupa di dalam sholat. Suwi mboten niku. Suwi nganti sahabat tuh gila Rasulullah lali po ya. Kok oleh duduk di antara 2 sujud kok lama banget ramedun-medun meneh gitu. Ternyata memang Rasulullah kadang seperti itu. Berarti ini Rasulullah jadi imam nggih. Lagi jadi imam panjang loh ini. Itu sampai para sahabat mengira Rasulullah lupa. Artinya berarti Rasulullah bisa jadi membaca lebih dari yang disebut di sini. Entah itu mengulang atau dengan redaksi lain. Nah, para ulama menyebut seandainya menambahkan doa selain itu masih memungkinkan sepanjang doanya maksur. Doanya itu lazim dibaca oleh Rasulullah di luar sholat. Nah, kalimat wa'fu'ani ini kan lazim. Ini doanya salah satu doa Rasulullah di luar sholat. Jumlahnya banyak, wa'fu'ani. Kita sudah pernah belajar juga tentang wa'fu'ani. Maka ini dibolehkan dengan berpayung itu. Tapi kalau jangan mulai terlek sesuai hadisnya, ya 7 itu maksimal. Kalau mau mulai terlek pas hadisnya salah satu, ya ada yang 4, ada yang 5. Muhammadiyah pakai yang 5 kalau nggak keliru. Kalaupun mau 7 ya silahkan. Jadi jangan disoal hanya gara-gara ini kemudian gue betul koraku, berarti ora koncoku. Nah, ini kan masalah. Dulu saya pernah dengar gara-gara wa'fu'ani itu disoal. Nah, yang seperti ini sebenarnya nggak perlu terjadi pertengkaran di dalam fikih. Jadi justru kita belajar seperti ini biar luas pemahamannya. Jadi itu yang bacaan itu ada variasi seperti itu, jangan disoal. Kalau jadi imam nah, oh ya, berarti ini pertanyaan terkait dengan ini digunakan kapan gitu kan. Nah, Rabbik firli digunakan ketika dalam kondisi cepat. Contoh misalnya dengan qobliyah subuh, ini kita waktu ini mau kayak 2 menit. Nah, aku nggo dawa yo kesuwen. Nah, itu Rabbik firli. Bahkan di dalam sujud pun Rabbik firli. Saya kalau dalam kondisi cepat bacaannya cuma yang rukun tok. Sama yang wajib. Baca langsung takbiratul ihram terus Al-Fatihah. Enggak pakai suratan, langsung turun.
Terus sami Allahu liman di dalam ruku cuma Rabbik firli aja. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Enggak ditambahin mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du, enggak ditambah itu. Atau bahkan enggak ditambah yang lebih panjang lagi yang kita pelajari. Lamani alima aqaita wala mu'tiya lima mana'ta wala yang fa'udal jati minkal jatu kesuwen. Kemudian ketika sujud juga sama, ketika duduk di antara dua sujud sama. Jadi yang pokok, yang rukun dan yang wajib saja yang dilakukan. Nah, adapun yang lain silahkan divariasi. Sunahnya sebenarnya kalau ada redaksi seperti ini maka divariasi sebenarnya. Tapi karena ini kan mirip-mirip ini kan hanya ketambahan warfa'ni, ya kan. Nah, itu juga sama. Apalagi jamak qasar, wong sing papat wae dadi loro. Yang 4 saja jadi 2, masa kita mau pakai yang panjang gitu. Salat rawatibnya juga udah nggak perlu lagi di situ. Jadi kalau kita sudah jamak qasar tambah rawatib, nah itu keliru namanya. Jadi wong kesolehan gitu. Justru yang seperti itu keliru karena rukshoh dari Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana saya sampaikan, rukshoh itu apa? Sajian. Rukshoh itu sajian. Jenengan menyajikan makanan enggak dimakan sama yang datang kan yo jelei itu. Jelei. Makanya begitu ada rukshoh dipakai. Jangan perhatikan Ustaz. Kalau datang ke sebuah tempat tuh pakai rukshoh itu. Kadang-kadang mereka nggak sholat bareng gitu sama jamaah yang lain. Karena apa? Mereka begitu selesai dia harus cepat pindah ke tempat lain kan. Jangan perhatikan ustaz-ustaz besar itu. Sholat yang dipercepat. Karena dia jamak dengan isya gitu. Jamak takdim berarti. Kalau misalnya dia mau pergi langsung pergi. Jadi dia di jalan udah nggak mikir. Dan itu rukshoh. Rukshoh itu keringanan untuk orang yang di dalam perjalanan. Jadi soleh itu memang harus alim. Bukan hanya persoalan jumlahnya gitu. Itu tadi udah sing papat wis dadi loro kok tambahi nganggo rawatib niku pripun. Ini contohnya kalau dalam perjalanan mampir masjid terus yang masjid itu belum mulai sholat kita duluan boleh kan? Ya asal sudah masuk. Asal sudah masuk waktu. Nggih, asal sudah masuk waktu dengan pertimbangan tadi nggih. Dengan pertimbangan jenengan memang harus cepat-cepat. Asal sudah masuk waktu silakan saja. Silakan saja. Asal sudah masuk waktu karena syarat sholat masuk waktu. Jadi tidak menegakkan bersama dalam beberapa kasus seperti itu nggak masalah. Bahkan sebagian besar ustadz besar itu begitu sebagian besar. Kalau begitu masuk waktu adzan set mereka sholat biasanya dengan timnya 2 atau 3 orang habis itu langsung pergi. Sholatnya menepi. Ya, menepi gitu. Jangan di tengah. Karena waktunya mepet, dan itu memang harus digunakan. Sebaiknya digunakan yang seperti itu kalau jenengan di jalan. Rukshoh itu digunakan. Kemudian sekarang kita melihat tentang bacaan ini apa toh maknanya. Nah, ini yang sering dibahas bahwa di antara gerakan sholat yang dikatakan agung itu ya di sini salah satunya. Ini di beberapa masjid sedang saya bahas ini, baik di Gunung Sempu maupun di salah satu masjid juga saya sedang bahas ini. Ini kita sudah pernah bahas sesungguhnya, sudah pernah kita bahas, tapi saya bahas ulang karena biasanya sok lali. Sok lali. Rabbik firli apa artinya? Ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Rahmati artinya apa rahmati? Kasratul khair dalam bahasa Arab. Banyaknya kebaikan. Yang dilalai sinau yo penak. Duwe anak dilalai kok yo soleh. Pekerjaan dilalai yo gampang. Jual beli dilalai yo lancar. Ini namanya kasratul khair. Ini namanya rahmat. Warhamni ya Allah rahmat ya. Makanya kita minta rahmat itu setiap waktu. Minta dirahmati atau dibarokai. Kan itu menjadi konten setiap pembicara. Mugi-mugi pertemuan kita diberkahi gitu kan. Itu betul itu. Kita salaman sama anak kita barokallah. Waktu masih kecil saya masih ingat diajari betul sama orang tua. Salaman barokallah gitu. Dan memang yang betul seperti itu, yang betul. Kita sedang minta berkahnya Allah, minta warhamni gitu. Rahmatilah aku. Kemudian wajburni. Wajburni itu artinya cukupkanlah aku. Nah, kita minta kecukupan seluruhnya. Ini bukan hanya kecukupan rezeki, tapi kecukupan seluruhnya. Sehat,
mata terjaga, hidung terjaga, pokoknya minta kecukupan. Umur, kita diberi umur untuk cukup dalam beribadah, berbekal untuk pulang kita itu. Dan ini makanya duduk di antara dua sujud itu menakjubkan. Nanti saya bahas satu-satu. Kemudian warfa'ni, apa warfa'ni? Tinggikanlah derajatku. Nah ini penting. Maksudnya bagaimana? Walaupun kita tahu di Lauh Mahfuz kita sudah punya kedudukan, manzilah istilahnya dalam bahasa Arab. Kita punya manzilah, punya kedudukan. Kita akan pulang kepada Allah di surga, punya manzilah masing-masing. Tetapi di sini katakan warfa, nih, tinggikanlah derajatku. Ini di dunia dan di akhirat, ibu-ibu semuanya. Di dunia dan di akhirat, Bapak semuanya. Nah sekarang gini, kalimat tinggikanlah derajatku itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Jadi kan mau naik kelas ada konsekuensinya enggak? Kelas 1, kelas 2 ada ujiannya enggak? Pasti ada ujiannya, enggak mungkin enggak. Bagaimana kita akan dinilai naik kelas kalau enggak ada ujiannya? Meskipun sekarang katanya udah mau enggak ada skripsi ya. Tapi prinsipnya adalah setiap kenaikan kelas atau kenaikan tingkat pasti ada konsekuensinya. Butuh effort yang harus kita keluarkan, butuh tenaga yang kita keluarkan, butuh pengorbanan untuk mendapatkan kedudukan itu. Maka biasanya kalimat warfa'ni ini kalau kitanya ibadahnya masih biasa-biasa saja sementara kita minta warfa'ni, nanti akan didatangkan ujian-ujian buat kita yang dengan ujian itu kita sabar dan kita meningkat posisinya. Makanya kita tahu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man asadu nasibalaan?" Siapa sih orang yang paling berat ujiannya? Rasulullah menjawab al-anbiya. Kalau kita sekilas kan kayak enggak logik loh. Si ujian ini paling gede malah nabi toh. Kalau orang yang paling soleh. Berarti kalau begitu kesimpulannya Rasulullah yang paling berat. Ya Rasulullah itu paling berat. Sebagaimana saya ulang-ulang, beliau lahir dalam kondisi bapaknya udah meninggal, udah jadi yatim. Kita enggak semuanya begitu kan. Atau kemudian ketika dia masih kecil di bawah 10 tahun sudah ketinggalan ibunya, sudah ketinggalan mbahnya, jadi tinggal meninggal. Sedikit dari kita yang mendapatkan seperti itu, subhanallah. Nanti ujiannya itu paling pol. Rasulullah demamnya 2 kali lipat dari demamnya manusia biasa. Sampai sementlep Rasulullah kalau demam itu. Bayangin. Jadi orang yang punya derajat tinggi memang ujiannya itu luar biasa. Nah, kadang-kadang jangan melihat orang soleh kok ketoknya masak emen gitu kadang-kadang. Misalnya. Ya kalau jangan melihat orang soleh kok ujiannya banyak, artinya saya sangat yakin orang itu sedang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Mungkin dia manzilahnya tinggi, tapi mungkin ibadahnya dia tidak cukup untuk memperoleh atau memantaskan pada posisi yang tinggi itu, maka biasanya diberi ujian-ujian. Ya kalau jalan melihat sejarah para ulama, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga di akhir hayatnya juga sakit. Sakit. Makanya siap-siap kalau jenengan makin soleh, itu makin siap dengan ujian. Karena makin meningkat kesolehan kita, makin besar ujian. Kata Rasulullah al-anbiya, para nabi, summa solihun fal amsal. Kemudian orang soleh yang semisal, kemudian yang di bawahnya, makin tidak soleh makin sedikit ujiannya. Makin tidak soleh, makin sedikit ujiannya. Jadi kalau jenengan mendekat kepada Allah kok berharap terus tentrem orang ujian apa-apa, itu keliru. Jenengan justru akan diuji. Hanya saja orang bertakwa itu setiap ujiannya insya Allah diberi solusi itu. Itu maksudnya dikai ujian nih yuk iso jawab lah gitu. Sementara orang-orang yang enggak soleh wismah radik kai ujian abot ora iso gitu. Paham maksud saya nggih? Bagi orang soleh ujian itu ringan-ringan saja. Tapi sing ora soleh ujian sithik wis terus ngamuk-ngamuk ngantemi bojone. Itu loh. Bedanya itu. Sama diberi ujian tapi ujiannya cilik ning ora iso. Makanya sering saya katakan tidaklah masalah kita disuruh ngangkat 200 kilo, 2 kintal. Kalau kita diberi kekuatan oleh Allah 4 kintal, ya enggak? Bebannya berat enggak 2 kintal? Berat. Kita suruh gotong sak kintal. Ning Gusti Allah paring kekuatan ke kita 4 kintal. Enteng enggak 2 kintal? Nah, ini orang soleh begitu. Yang enggak soleh dikasih beban 20 kilo. 20 kilo aja. Tapi kekuatan badannya cuma 10 kilo. Berat enggak? Berarti dia menanggung beban 2 kali lipatnya. Ini orang enggak soleh. Di kacamata orang yang enggak soleh ini berarti orang yang soleh diuji itu la ilaha illallah. Kata koyo masake menton. Orang yang tidak tahu akan mengatakan, nah lah kayak wong soleh nyatanya malah koyo ngono. Uripe malah susah. Begitu kira-kira. Begitu kira-kira.
Dan ini banyak dialami oleh orang-orang yang menuju kepada Allah. Kenapa? Kenapa begitu? Karena makin soleh kita itu makin hati-hati di dalam bertindak. Orang asal maksudnya nyari uang, ya mikir gitu loh gitu. Iya begah salah, sehingga jadinya ya mungkin dia secara ekonomi nggak terlalu bagus dan yang lain-lain. Dan seperti itu butuh dari bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Butuh bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita minta warfa nih, pikirkan dengan konsekuensi itu. Jadi kalau saya pas baca warfa nih, ya Allah saya menyiapkan diri untuk mendapatkan berbagai macam ujian. Kemudian warzuqni, nah ini permintaan tentu saja kita minta kepada Allah tentang rizki. Ini tentu saja rizki yang bersifat luas ini, bersifat luas. Di sinilah kita minta kepada Allah yang secara khusus dipandu oleh Nabi Muhammad SAW untuk minta rizki. Warzuqni, ya Allah berikan rizki kepadaku. Kemudian wahdini itu minta apa? Petunjuk, betul, petunjuk. Minta hidayah, minta petunjuk. Hidayah ada dua, yaitu hidayah irsyad wal bayan dan hidayah taufik. Hidayah irsyad wal bayan yaitu hidayah ilmu, seperti ini namanya hidayah irsyad wal bayan. Jenengan mendengarkan, jenengan paham, namanya irsyad wal bayan. Adapun taufik, hidayah irsyad wal bayan yang sudah masuk di kita jadi amal. Orang mengurung etok istilahnya itu, ya kan? Ada orang yang sudah tahu bahwa ke masjid itu wajib bagi laki-laki, tapi kenyataannya nggak semua orang berangkat kan. Ketika saya kemarin ceramah di masjid Jabal Nur Perdana, saya udah upload juga itu di internet. Itu saya tanyakan kepada seluruh jamaah, pripun Pak, kalau laki-laki wajib ke masjid, 3 mazhab khususnya, mazhab Syafi'i itu pun sunnah mustahab, sunnah yang sangat ditekan. Kinten-kinten jenengan abot buatan abot Ustaz. Ini karena masjid pertama ceramah saya, abot katanya. Ya. Ujian juga itu. Iya. Laki-laki 3 mazhab wajib ke masjid untuk sholat fardu, ya kan? Yang sunnah pun sunnah mustahab menurut versi mazhab Syafi'i. Kemudian sekarang saya terangkan, mudah-mudahan dengan ilmu ini menjadikan menjadi ringan. Gitu. Ketika saya sampaikan tentang kisahnya Abdullah bin Ummi Maktum, siapa dia? Muadinya Rasulullah SAW. Ada 2 kan muadinya, yaitu maturnuhun Pak. Muadinya ada 2 kan, Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum kita lihat profilnya, buta loh Abdullah bin Ummi Maktum itu. Rumahnya dengan masjid itu jauh, ini jauh. Kemudian zaman waktu itu antar rumah dengan masjid itu masih ada binatang buas. Maka kemudian dia mengatakan kepada ya Rasulullah, adakah keringanan buatku kalau saya dengar adzan, pas Bilal adzan maksudnya, saya tetap sholat di rumah. Adakah keringanan untukku itu? Kata Rasulullah waktu pertama jawab, na'am, ada. Tapi kemudian baru mau balik, udah itik-itik mau balik dipanggil, ta'al ya Abdullah. Sini ya Abdullah, saya beritahu kepadamu, wajib tetap buatmu berangkat ke masjid. Bayangin, iki buta, rumahnya tuh ijono binatang buas, dengar adzan, wajib berangkat. Sekarang pertanyaannya kita, weruh, matanya melek dengan terang benderang, punya motor, bayangin, dengar adzan masjidnya cerak. Zaman sekarang mana ada masjid jauh, ya kan? Beda dengan di Korea ya, Korea atau tenan, bayangkan. Nah terus kita nanti menghadap ke Rasulullah dengan alasan apa? Kalau kita nggak berangkat ke masjid, aku iki sibuk kayak piye? Bayangin, buta, jauh, masih ada binatang buas, wajib berangkat. Lah ya kita lebih wajib seharusnya. Ya. Akhirnya orang-orang berangkat tawa itu yang hadir gitu. Subhanallah gitu ya Ustadz ya. Iya. Lah sekarang gini, kalau ternyata belum bisa, tetap harus ada niat maksudnya. Persoalan syariat itu kalau belum bisa minimal niat, jangan mengatakan aku ya ora bakal bisa lah. Sibuk banget ngapa kon kayak kue gitu. Bahasa Cilacap gitu lah kira-kira. Bebet temen gitu kan. Angel temen agamanya. Nah, ini keliru ini. Jadi ketika mendengar syariat itu kita minimal punya cita-cita, ya Allah bisakan saya. Nah, ini kaitannya dengan apa yang kita baca di
Robbik firli. Pembahasan saya pada pagi ini sudah saya upload sebenarnya di internet juga sudah ada. Itu tentang Robbik firli. Karena yang wajib dibacaan duduk di antara dua sujud itu ya itu. Jadi minimal harus ada Robbik firli. Itu minimal itu. Itu kan sudah merupakan doa ya? Ya itu yang wajibnya. Adapun yang lain sesungguhnya kalaupun ketinggalan tidak jadi soal. Nah, jenengan tolong perhatikan ya. Perhatikan ini pembahasan penting. Kalau jenengan perhatikan sholat kita, ini supaya sholat kita meningkat betul. Jenengan kalau paham ini sholatnya insya Allah berkualitas. Setidaknya itu saya rasakan dulu ketika di Mahat belajar seperti ini, kemudian saya, sholatku udah dirosonnya begitu. Jenengan perhatikan, sholat itu, kalau jenengan perhatikan dari awal sampai akhir itu kental dengan minta ampun kepada Allah. Coba jenengan perhatikan takbir Allahu Akbar, atau bahkan dari wudunya jenengan sudah minta dimaafkan oleh Allah dan. Kemudian yang takbiratul ihram Allahu Akbar, jenengan baca iftitah. Banyak redaksi iftitah, ada yang kabir dan sebagainya. Kalau jenengan baca yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib, itu artinya apa itu? Minta ampun, minta dihapus dosa-dosa kita, ya enggak? Iya. Kemudian jenengan maos Al-Fatihah, kemudian jenengan maos suratan, kemudian jenengan ruku. Salah satu redaksi bacanya juga tentang istighfar. Yaitu apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini dibaca oleh Rasulullah kapan? Ketika setelah turun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Rasulullah ya ta'awalan Quran. Rasulullah melaksanakan perintah itu tadi loh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Rasulullah setelah itu bacaan ruku dan sujudnya subhanallah, itu tasbih kan? Fasabbih, bertasbih. Fasabbih bihamdi, memuji Allah. Wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Maka Rasul membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, kalau yang kita yang sudah sepuh ya, banyakin doa itu. Karena itu permintaan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali-kali jenengan pokoknya kalau misalnya sholat 5 waktu ya duhur pakai ini, asar pakai ini, yang banyak pakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Saya pun sudah begitu. Saya yang masih 46 tahun pun sudah begitu. Sudah di antara sekian banyak sholat sudah banyak yang pakai itu. Tentu saja redaksi yang lain juga saya pakai. Masalahnya nggak hafal. Nah itu dihafalin. Itu kan seperti doa tutup majelis toh. Doa tutup majelis gimana? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau yang ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfir, lebih pendek. Ya, subhanallah, ya, maha suci Allah, ya. Rabb kami, segala pujian untuk Engkau, ampuni aku. Itu. Ya, itu juga minta ampun. Harus hafal ini, harus hafal. Apalagi udah sepuh Pak Semalan itu. Kan sudah sebentar lagi tuh. Gimana? Mama apa? Mama dia pakai itu. Iya itu bagus, masya Allah. Pakai itu. Ya itu bagus. Bagus. Karena kalau Rasulullah memang itu dipraktekkan ketika sepasca turun idza jaa nasrullahi wal. Makanya saya bilang praktekin semuanya, tapi kalau sudah sepuh banyakin itu. Ringan lah ngapal segitu. Kalau yang agak panjang memang mungkin agak ini, tapi kalau yang itu kan ringan. Kayak yang paling iktidal kan, ya tetap dihafal yang panjang pun, tetap dihafal. Apalagi sebenarnya tuh dikir-dikir di tempat lain juga, kayak lamani alima a'ta, kan dikir setelah sholat, gitu. Dikir setelah sholat. Allahumma lamani alima a'ta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minal jaddu. Itu kan dikir setelah sholat kita. Ini kan begitu enggak dikirnya? Harus dihafal itu dikir setelah sholat itu. Sebagaimana di buku dulu tuh, buku dikir pagi dikir petang kan ada tuh itu panduannya itu.
yang sudah pernah kita pelajari. Yang dzikir ba'da sholat memang belum dibaca khusus ini. Tapi di situ ada. Nah, jadi Rasulullah bersabda, ini terkait dengan Rabbik firli. Jadi sekali lagi bahwa sholat itu kontennya sangat kental dengan apa? Dengan istighfar. Dengan istighfar. Maka jenengan menghadap kepada Allah tuh tahu, jenengan tuh sedang dalam rangka minta ampun kepada Allah. Sebelum salam di antara bacaan Rasulullah juga istighfar. Ini mungkin baru buat jenengan, karena saya lihat jarang diajarkan. Rasulullah berdoa Allahumma gfirli. Ini sebelum salam ini. Di samping doa-doa yang lain. Di samping doa-doa yang lain seperti Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kan juga doa sebelum salam yang hampir selalu dipakai oleh Rasulullah ketika sholat. Allahumma a'ina ala dzikrika. Kalau sendirian ya Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika. Gimana? Kalau di masjid NU ya gitu, mesti begitu tuh. Iya. Ya itu jadi itu sebelum salam maksudnya, sebelum salam, Pak. Allahumma a'in sebelum salam. Enggak, setelah itu. Itu ya tuh berarti masing-masing. Kalau yang dimaksud di sini sebelum salam. Sebelum salam maksudnya. Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik artinya tahu nggih? Wa husni ibadatik. Ya Allah perbaiki ibadahku. Supaya kita tuh ibadahnya menjadi lebih baik lagi maksudnya. Wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik. Nah, Rasulullah juga membaca ini, Allahumma gfirli. Ini sebelum salam ya. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ma qaddamtu. Ya Allah, saya mohon ampun kepadamu atas dosa-dosaku terhadap apa yang aku lewatkan dan apa yang aku akhirkan. Yang pertama itu, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Apa yang aku asrartu itu saya simpen di dalam hati, atau yang a'lantu atau yang saya keluarkan. Dosa-dosa kan begitu, ada yang dikeluarin. Kemudian wa ma asraftu, yang aku berlebih-lebihan melakukannya. Israf itu artinya berlebih-lebihan, wis dosa iki wis salate kiri ya iki malah mabuk malah macam-macam kumpulan, itu israf namanya. Dan ini tetap diampuni oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak semuanya. Jadi kalau kita punya dosa yang israf pun Allah itu ampuni, asal kita minta ampun. Makanya minta ampun terus-terusan. Atau wa ma anta a'lamu bihi minni, atau segala macam dosa yang engkau lebih tahu yang saya enggak tahu. Jadi kita sarankan kepada Allah, kalau saya punya dosa-dosa yang saya enggak ngerti, enggak sadar, ya Allah ampuni juga. Ya kan? Kemudian antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Engkau yang awal, engkau yang akhir, la ilaha illa anta. Tidak ada yang disembah kecuali engkau. Ini juga bacaan, redaksi bacaan sebelum salam. Juga istighfar. Artinya apa? Salat itu dari awal sampai akhir itu isinya juga istighfar. Karena apa? Memang yang sangat kita butuhkan itu istighfar. Istighfar. Sampai pun ketika malam Qadar, permintaan malam Qadar ketika Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang dibaca juga istighfar, gitu. Apa yang saya baca ya Rasulullah ketika malam Qadar? Apa bacanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun maha pemaaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, engkau mencintai permaafan. Wa'fu anni, maka maafkan aku. Wa'fu anni, ini wa'fu anni, ya kan? Maafkan aku. Nah, itu juga istighfar. Segala sesuatu redaksi yang kita minta maaf, minta ampun kepada Allah, ya itulah istighfar. Nah, maka sekali lagi membahas tentang sholat itu di antara poinnya adalah bagaimana kita paham dengan permintaan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus hadir di dalam hati kita keadaan di mana kita benar-benar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi perintah dari Nabi Muhammad SAW dan Allah di dalam banyak tempat. Contoh, ketika berbicara tentang haji, ini saya bacakan tentang haji dari 197 kalau nggak keliru. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Diterusin ayatnya nanti sampai kepada thumma afidu, maka bertolaklah engkau min haitsu afadun nas, dari tempat bertolaknya orang-orang. Di mana itu? Di Arafah. Kemudian bertolaklah engkau dari tempat orang-orang bertolak, maksudnya adalah padang Arafah. Arafah itu intinya haji. Al-haju Arafah. Haji itu ya Arafah itu. Meskipun rangkaian banyak, tapi intinya haji di Arafah. Berarti ketika orang sudah wukuf di Arafah, sudah melaksanakan intinya haji. Apa perintahnya? Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Bertolaklah dari wukuf di Arafah. Di wukuf di Arafah ini pula intinya haji. Jadi udah pol-polan di situ kan. Udah suruh berdoa, minta ampun, muhasabah, ini itu semuanya. Lah, wis rampung, pergilah dari situ sampai apa? Wastaghfirullah. Mintalah ampun kepada Allah. Pripun itu coba. Normalnya kita mengatakan alhamdulillah, rampung kan begitu. Ya enggak? Wis kesel nunggune suwe biayane oke. Ingat yang orang Madang barang jarene. Kemarin itu saya lihat di YouTube itu, ya Allah ini gimana nih kemenang bla 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 bla. Kita sampai terlunta-lunta begini. Ya, itu pengorbanan besar sekali orang haji itu. Semuanya. Saja masih disuruh istighfar. Bayangin. Masih disuruh istighfar. Memang karena intinya kita beragama salah satunya memang istighfar. Kesadaran bahwa kita memang membutuhkan Allah. Istighfar itu kan kita mengakui ya Allah saya berdosa, saya nggak mampu, maka saya minta kepada Engkau ya Allah ampun. Itu keadaan itu yang Allah mau atas hambanya. Maka sekali lagi hampir seluruh ibadah-ibadah besar itu tutup dengan istighfar. Salat, assalamualaikum apa bahasanya? Istighfar. Astagfirullah. Dulu waktu masih kecil, alhamdulillah. Itu dulu. Setelah tahu hadisnya, oh iya. Atau ya tadi doa penutup majelis, isinya apa? Istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka, malah double wa atubu ilaik. Kenapa? Coba kenapa? Jenengan habis bermajelis itu ngomong-ngomong berdua ya. Lebih dari satu orang namanya bermajelis. Habis ngomong berdua, kadang-kadang kita ngomong tahu-tahu nyusuk orang lain nggak sengaja. Tujuannya guyon sing dijak ngomong jebule tertusuk. Makanya kita mengucapkan astagfiruka ya Allah ampuni aku. Wa atubu dan saya bertobat kepadamu. Maka jangan jenengan pikir bermajelis itu hanya kayak gini resmi begini. Habis ngomong-ngomong itu ya kita masih berdoa jenengan. Saya kalau habis selesai itu ngobrol dengan jenengan ya saya berdoa lagi. Masing-masing jangan berdoa. Berdoa penutup majelis. Karena apa? Di dalam majelis itu bisa jadi kita berdosa, kita keliru omong dan sebagainya itu. Makanya setiap ibadah besar selalu ditutup dengan istighfar, pun begitu puncaknya. Hidupnya Nabi Muhammad SAW yang semuanya karena Allah, yang semuanya ikhlas karena Allah saja penutupnya istighfar. Kita sudah bahas di Al-Fajr, tafsir surah An-Nasr, ya kan? Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan ingatlah ketika sudah datang nasrullah, pertolongan dari Allah, dan al-fath, kemenangan. Berarti Rasulullah tugasnya pun rampung. Kan? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat orang-orang berbondong-bondong, kabilah-kabilah berbondong-bondong masuk Islam, maka perintahnya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bayangin. Sudah selesai Rasulullah, sudah tugasnya udah berhasil. Wongnya berbondong-bondong masuk Islam, jebulkon bertasbih, memuji Allah dan istighfar. Makanya sekali lagi istighfar itu masya Allah. Para ulama sampai menyebut, Rasulullah menyebut la yazalul lisanu rotoban min dzikrillah. Selalu basahi lisanmu dengan ingat kepada Allah. Di antara yang paling disarankan adalah istighfar. Jangan sampai kita bengong duduk nggak istighfar, di atas motor nggak istighfar, di atas sepeda nggak istighfar. Aduh, rugi men. Pokoknya kalau sampai kita tuh nggak istighfar rugi banget. Ingat ilmu ini, jenengan akan efektif hidupnya. Bener demi Allah, kalau jenengan ingat ini, jenengan di mana-mana akan istighfar, akan zikir gitu.
Astagfirullah. Iman. 1 menit dapat berapa tuh? 1 menit dapat berapa? Bisa 60 ucapan loh. Astagfirullah. Atau lebih bahkan. Ya kan? Iya. Ya itu istighfar tentu saja ini kita akan bahas ini nanti di antara faedah-faedahnya. Jadi sekali lagi saya mengingatkan jangan sampai kita bengong tanpa beristighfar. Harus banyak-banyak istighfar. Nah, saking pentingnya istighfar, Bapak Ibu Sedoyo, Bapak-bapak semuanya. Ini harapan buat kita. Kalau ada yang israf, dosane kok yo karo rasane akeh men salah-salah wae sih. Wis ngerti yo salah meneh. Datang kepada Allah seorang hamba. Dia mengucapkan Rabbighfirli dzambi. Ya Allah ampuni dosa-dosaku. Ini orang ini. Dosanya banyak ini. Israf. Rabbighfirli dzambi. Ya Allah ampuni dosaku. Dengan pengetahuan di dalam dirinya. Ingat ini ya. Ini ilmu ini jangan perhatikan betul. Jadi mengucapkan Rabbighfirli atau Astaghfirullah dengan pengetahuan di dalam diri panjenengan, di dalam hati panjenengan. Ya Allah, saya itu punya Rob yang mengampuni dosa-dosa dan punya Rob yang mengadab akibat dosa-dosa. Itu pengertian di dalam hati kita. Mengapa jenengan istighfar? Karena jenengan tahu ya, saya itu punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosa dan saya punya Tuhan yang bisa mengadab karena dosa-dosa. Maka saya mengucapkan Rabbighfirli atau Rabbighfirli dzambi. Paham maksud saya? Paham nggak? Jenengan kan ngaku punya dosa nih, keliru. Jenengan ngaku betul, tapi jenengan tahu ya Allah engkau tuh bisa mengampuni dosaku. Demikian juga kalau saya nggak diampuni berarti saya diadab oleh engkau. Maka saya mengucapkan Rabbighfirli dzambi. Apa kata Allah? Ghafartu lahu, kata Allah. Maka hamba ini aku ampuni. Bayangin. Sesaat kemudian orang ini diam, berbuat dosa lagi yang sama. Gawe elek meneh, sing koyo mau meneh. Banget entah itu. Ya kan? Kemudian dia mengucapkan lagi Rabbighfirli dzambi dengan di dalam hati seperti tadi itu. Dia tahu bahwa saya punya Tuhan yang mengampuni saya punya Tuhan yang bisa mengadab saya karena dosa-dosa saya. Maka apa kata Allah? Ghafartu lahu lagi. Di dalam hadis ini disebutkan 3 kali. Artinya apa? Kita memang disuruh oleh Allah banyak istighfar. Sampai kemudian Allah mengatakan, "Wis karepmu kowe arep nggawe opo?" Maksudnya bikin dosa-dosa maksudnya. Bikin dosa-dosa. Anggrek wisih Rabbighfirli dzambi tetap tak ampuni, itu maksudnya. Jadi jangan sampai ada orang berputus asa dari rahmat Allah. Najan wis elek banget, pokoknya kalau minta ampun diampuni oleh Allah. Ini penting ini. Sepanjang tidak dosa syirik. Apakah orang yang zina ribuan kali pasti masuk neraka jahanam? Belum tentu. Kita tahu sejarahnya ketika Rasulullah ada seorang wanita tunasusila BTS yang dia berzina, dia mengaku kepada Rasulullah minta ditegakkan had, ya kan? Tetapi apa yang terjadi ketika di had, orang-orang melempari dia sampai mati, ada yang mengumpat dengan kalimat yang tidak baik. Rasulullah menyebutkan sesungguhnya minta ampunnya orang ini kalau dipakai untuk memintakan ampun seluruh penduduk Madinah cukup. Artinya orang ini sudah selesai. Wah, ini keindahan Islam. Sampai-sampai ini hadis yang jangan perlu perhatikan, tapi jangan disalah mengerti dulu, jangan disimpulkan dulu. Ini butuh pendalaman. Yaitu apa? Allah menyampaikan, jikalau kalian tidak berdosa, maka akan aku lenyapkan kalian. Akan aku gantikan dengan orang-orang baru yang dia berbuat dosa dan dia minta ampun kepadaku dan aku ampuni. Bayangin sampai segitunya tentang istighfar. Artinya apa? Istighfar itu maha ampunnya Allah itu, maha pengampunnya Allah itu kan ada ketika ada hambanya minta ampun. Makanya kalau seluruh hambanya nggak minta ampun berarti sudah tidak mengampuni. Maksudnya apa hadis ini maksudnya? Bukan izin berbuat dosa, bukan. Ini kadang-kadang salah mengerti di sini. Saya ketika memahami hadis ini itu, masya Allah, takjub. Maksudnya kenyataannya manusia itu nggak bisa lepas dari dosa-dosa. Itu faktanya. Nggak mungkin manusia siapapun lepas dari dosa-dosa. Kalau Rasulullah langsung diampuni, ya kan? Kita itu setiap hari memproduksi dosa-dosa. Maksud hadis ini itu, maka perbanyaklah istighfar maksudnya. Jadi jangan pikir nonton TV orang nggak berjilbab nggak dosa itu. Jadi kan lihat orang di jalan nggak pakai jilbab dikiranya nggak berdosa, dosa itu. Ya kan?
Dosa itu jangan dikira enggak dosa, itu dosa. Kalau enggak kita istighfari, dosa terus. Makanya dikatakan ande kalian tidak berbuat dosa dilenyapkan. Karena kenyataannya kita tuh bergelimang dengan dosa. Makanya asalnya kita wal asr. Innal insana lafi khusr. Jelas banget kan? Demi masa sesungguhnya kalian itu di dalam khusr. Khusr itu kerugian yang meliputi. Kayak orang tenggelam itu loh. Khusr itu orang ruginya itu dari atas rugi, dari bawah rugi, dari kanan rugi. Semuanya kerugian. Semuanya kerugian. Manusia itu asalnya begitu itu. Makanya sekali lagi betapa pentingnya istighfar. Betapa pentingnya istighfar. Makanya jangan sampai lewat waktu tanpa istighfar. Ini pembukaan pembahasan tentang Robik Firli yang sejatinya adalah bagian dari doa kita di antara dua sujud. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya. Dan faedah-faedahnya. Faedah-faedahnya lebih dari 100. Yang saya tulis di sini cuma 15. Mudah-mudahan yang ini bisa menjadi pengingat buat kita sehingga kita duduk efektif dengan banyak istighfar. Insya Allah. Redaksi istighfar banyak. Allahumma gfirli atau yang lain-lain atau sayyidul istighfar yang paling bagus. Monggo dipraktekkan. Kita tutup dengan kafaratul majelis yang juga istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.